Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Jumat 19 September 2025 bersama saya Yunita Bodim. Dan saudara, berikut kami hadirkan dua topik utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Polda Metro Jaya telah menemukan dua orang yang sebelumnya dinyatakan hilang saat demo anarkis di Jakarta dalam kondisi yang sehat. Presiden Prabowo sahkan Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah. Salah satu poin utama adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, serta pejabat negara. Kita awali informasi pertama, saudara. Polda Metro Jaya telah menemukan dua orang yang sebelumnya dinyatakan hilang saat demo anarkis di Jakarta, yakni Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Putra dan Eko turut hadir dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya dalam kondisi yang sehat. Polda Metro Jaya berhasil menemukan Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang dilaporkan hilang pasca aksi demonstrasi di Jakarta. Polisi memastikan Bima dan Eko ditemukan dalam kondisi sehat. Sebelumnya Bima ditemukan oleh anggota Subdit Resmob Disreskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabesi di Malang, Jawa Timur. Bima ditemukan saat berjualan barongsai di Klenteng Eng Angkyong, Malang, Jawa Timur. Sementara Eko ditemukan di wilayah Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Saat ditemukan, Eko bekerja sebagai penangkap ikan. Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang dan telah membentuk tim khusus pencarian orang hilang untuk membantu masyarakat mencari keluarga atau kerabatnya. Alhamdulillah, berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini tim khusus Polda Metro Jaya masih terus mencari dua orang yang masih hilang, yaitu M. Farhan Hamid dan Reno Syah Putrodewo. Hati-hati di jalan ya, rekan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran GP Ansor pasca pemeriksaan Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyatri. KPK menduga Syarif Hamzah mengetahui aliran dana kuota haji tahun 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan korupsi aliran dana kuota haji tahun 2023 hingga 2024. KPK memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, karena diduga mengetahui aliran uang kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK mendalami materi pemeriksaan Syarif Hamzah Asyatri sebagai saksi terkait kasus kuota haji pada Kamis 4 September 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, fokus penyidikan saat ini adalah aliran dana yang diduga diterima sejumlah pejabat Kementerian Agama. Budi Prasetyo mengungkapkan tidak menutup kemungkinan KPK memperluas penyidikan hingga ke pihak-pihak dari lembaga keagamaan termasuk GP Ansor. Sejauh ini pemanggilannya adalah kepada pihak-pihak yang memang diduga mengetahui konstruksi perkaranya. Jadi nanti pihak-pihak siapapun ya tidak dibatasi. Artinya penyidik memandang, menduga bahwa misalnya yang bersangkutan mengetahui
dan memang keterangannya dibutuhkan, maka nanti bisa dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. KPK juga tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjadi Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, penempatan Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Komite TPPU berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Menko Kumham IMIPAS. Perombakan susunan keanggotaan komite ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks. Selain Yusril, Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana sebagai Sekretaris Merangkap Anggota. Perpres ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi ancaman tindak pidana pencucian uang, sekaligus memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Saudara, polisi Resort Parepare, Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 44 kg yang diselundupkan tersangka AA dari Samarinda, Kalimantan Timur ke kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu-sabu, aparat polisi sektor pelabuhan Polres Parepare kembali menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 44 kg. Sabu-sabu itu dikemas rapih ke dalam karung plastik. Barang haram itu dibawa oleh tersangka berinisial AA dari Samarinda, Kalimantan Timur menggunakan kapal KM Aditya dan turun di pelabuhan Nusantara Parepare. Rencana barang itu akan diedarkan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, mengatakan pengungkapan sabu-sabu ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Polres Parepare dalam penanganan narkotika. Kami dari pihak kepolisian menerima informasi masyarakat bahwa adanya penumpang dari Samarinda melalui kapal KM Aditya, ternyata terdapat 44 bingkisan atau bungkusan teh Cina. Setelah melalui uji lapor, didapatkan berat sebanyak 43.928 gram atau hampir 44 kilogram. Tersangka AA kini ditahan di Mapolres Parepare dan terancam hukuman pidana mati atau seumur hidup. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Saudara, ratusan warga Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan terpaksa meninggalkan rumah mereka pasca kerusuhan di distrik Elelim. Mereka berlindung di Mapolres Jayawijaya setelah menempuh perjalanan panjang. Sebanyak 178 warga mengungsi pasca kerusuhan di Elelim, Kabupaten Yalimo, tiba menggunakan kendaraan roda 4. Ratusan warga yang mengungsi menempuh 6 jam perjalanan dari Yalimo ke Wamena guna mencari tempat yang aman dari dampak kerusuhan yang terjadi pada Selasa di Yalimo. Di Mapolres Jayawijaya, mereka disambut oleh Kapolres AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara dan Wakapolres Kompol Iwayan Laba. Setelah tiba, petugas kepolisian langsung melakukan pendataan, memberikan layanan kesehatan, serta menyediakan makanan dan minuman. Para pengungsi yang terluka juga mendapat penanganan medis baik di klinik Polres maupun dari klinik TNI.
Selain itu, Polres Jayawijaya juga menyiapkan penampungan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga di Wamena. Kedatangan pengungsi dari Yalimo, kita memang menampung sekaligus mendatakan itu sementara. Nanti kalau selesai pendataan, tampung sementara, nanti yang punya keluarga kembali ke keluarganya atau mungkin ke paguyubannya masing-masing. Begitu, kita biasanya berupaya memfasilitasi kaitannya dengan penampungan sementara. Ya, begitu. Untuk hari ini aja mungkin sekitar 250. Sementara itu, Ketua Ikatan Kerukunan Toraja di Wamena, Yohanes Tuku, menambahkan pihaknya juga siap menampung pengungsi di Tongkonan bagi mereka yang tidak memiliki kerabat di Wamena. Kami dari pengurus akan rencana untuk menampung di Girung Tongkonan karena tidak ada keluarga, tapi puji Tuhan hampir semua kekeluargaannya masing-masing. Diketahui sebelumnya kerusuhan pecah di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pada Selasa 16 September sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini dipicu oleh dugaan ujaran rasisme di lingkungan SMA Negeri 1 Yalimo memicu kemarahan warga. Warga yang marah kemudian membakar sejumlah fasilitas bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Saat ini situasi di distrik Elelim dilaporkan mulai kondusif, namun aparat keamanan masih disiagakan untuk mencegah kerusuhan susulan. Dari Wamena, Stefanus Tarsi, TVRI Papua melaporkan. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan calon nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano dan Kostan Karma terkait hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang PSU Pilgub Papua. MK mengatakan bukti yang diajukan Ben-Hur Kostan tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Di distrik PUM tidak ada. Mahkamah Konstitusi menilai dalil pemohon atau pasangan calon nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano dan Konstan mengenai adanya pelanggaran HAM dalam proses PSU Pemilu Lada Provinsi Papua tidak beralasan menurut hukum. Saat membacakan hasil MK yang juga mengesampingkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak pernah menindaklanjuti permohonan pemohon dan MK berpandangan sebaliknya. Nomor urut 2 Pilkada Papua pasangan Matius Fakhiri Aryoko didampingi tim pemenangan dan relawan menyampaikan rasa syukur bahwa kemenangan demokrasi di Papua sudah sangat ditunggu-tunggu, berjalan damai dan aman. Matius menambahkan, pihaknya sangat menghormati apa yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi. Itulah yang terbaik untuk kepemimpinan selama 5 tahun mendatang. Selain itu, dengan hasil di persidangan Mahkamah Konstitusi, pihaknya akan segera melakukan rekonsiliasi ke masyarakat serta ke paslon nomor urut 01 sebagai rivalnya dalam PSU Pilgub Papua. Kita menghormati apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Ini kita sekali lagi kami bersyukur, saya beserta semua pendukung pasangan 02, Matius Fakhiri dan Aryoko. Tentunya sekali lagi kami bersyukur bahwa itulah yang terbaik untuk bagaimana kepemimpinan 5 tahun ke depan Provinsi Papua. Matius Fakhiri Aryoko, paslon nomor urut 2 pada PSU Pilgub Papua, digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh rivalnya paslon nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano dan Konstan terkait hasil Pilgub Papua. Adapun isi gugatannya antara lain pelanggaran HAM saat kampanye. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara, politisi Golkar Idrus Marham meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen atau Mario untuk menjaga semangat kebersamaan pasca pemilihan kepala daerah di Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua terpilih Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen mengajak seluruh masyarakat Papua kembali merajut persaudaraan. Hal ini disampaikan Sekjen Kemenangan Pemilu DPP Golkar Indonesia Timur Umar Lesi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa rekapitulasi pemungutan suara ulang Pilgub Papua. Umar Lesi menilai masyarakat Papua harus fokus menjalankan program pembangunan sesuai asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Politikus senior Golkar Idrus Marham juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan pasca pemilihan kepala daerah di Papua. Menurutnya, meski pasangan Mario diusung oleh 16 partai politik, namun setelah terpilih keduanya adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat Papua. Kita ini satu keluarga. Ya boleh bersaing tetapi tetap satu keluarga.
ya kebersamaan, kegotong royongan, kekitaan, nilai-nilai inilah yang sejatinya menginspirasi kita untuk kembali ya bersama-sama merawat, membangun daerah Papua. Itu arahannya Bung Bahlil Lahadalia. Nah, hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan dengan berakhirnya PSU ini sudah barang tentu kita harus fokus dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru ini, fokus untuk bagaimana menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden. Ya, muaranya untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Papua. Kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Ben Hur Tomimano dan Konstan Karma terkait hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang Pilgub Papua. Menurut MK, bukti yang diajukan Ben Hur Konstan dalam permohonan ini tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Saudara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar pemeriksaan terhadap Wali Kota Prabu Muli Arlan, menyusul pencopotan Kepala Sekolah Negeri 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah. Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Muli Arlan dan Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Usai memeriksa dan mengumpulkan keterangan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya menyatakan mutasi dan pemindahan jabatan terhadap Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, tidak sesuai dengan ketentuan. Atas hal itu, Dijen Kemendagri memberi saran agar Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arlan. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMPN 1 Prabu Muli tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai, dan juga dengan rasa haru dan bangga juga pada hari yang telah ditentukan bertepatan dengan tanggal 17 September saya telah dikembalikan kembali diantar langsung oleh yang mewakili daripada pemerintah Kota Prabu Muli, Bapak Inspektur Kota Prabu Muli berdampingan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli dan yang mewakili. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Terima kasih. Sebelumnya, pencopotan Roni Ardiansyah dari Kepala SMPN 1 Prabu Muli ramai diperbincangkan di media sosial. Pencopotan itu disebut-sebut terjadi usai Roni menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil ke sekolah. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan pihaknya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak BBM satu pintu melalui Pertamina. Kantor Staf Kepresidenan akan mengkaji kebijakan impor bahan bakar minyak BBM satu pintu melalui PT Pertamina. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun karena isu impor BBM berkaitan dengan masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, seringkali muncul implikasi yang tidak diinginkan. Ia menyatakan kondisi tersebut bisa diibaratkan sebagai titik buta atau blind spot dalam mengemudi. Kebijakan impor satu pintu melalui PT Pertamina ini diharapkan tidak menimbulkan pro dan kontra, kontroversi, ataupun kerugian di kemudian hari. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji
Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya itu kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu. Kelangkaan BBM telah berlangsung sejak Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta. Kementerian SDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan. Namun Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membelinya dari Pertamina. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita bakal ngobrolin seputaran UMKM. Mau UMKM cuan terus? Mas Ayu Clara dan Handoko Hendroyono berbagi cerita, tips, dan rahasia agar UMKM bisa naik level. Bersama host Dimas Danardono dan Shalva Putri, serta penampilan dari Romi dan Natasha Sabella. Iringan Ziga Band. Bikin asik aja, Sabtu 20 September 2025, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pemenuhan gizi. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, serta pejabat negara. Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pemutahiran terhadap program kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah. Salah satu poin dalam aturan baru itu adalah rencana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara ASN, TNI Polri, tenaga kesehatan, guru, dosen, penyuluh, hingga pejabat negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan program prioritas pemerintah. Aturan tersebut sekaligus merevisi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang RKP 2025. Selain itu, Kepala Negara juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara atau BPN sebagai bagian dari program prioritas. Dalam Perpres yang baru, Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan target rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Inpres ini untuk mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan mendorong kemandirian bangsa.
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 untuk mendorong kemandirian bangsa. Inpres ini fokus pada percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air secara nasional. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tersebut ditujukan kepada sejumlah menteri koordinator, kementerian dan lembaga terkait serta para kepala daerah. Hal ini dilakukan agar jajaran kementerian, lembaga, serta kepala daerah dapat mengambil sejumlah langkah guna mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045 serta mendorong kemandirian bangsa. Dalam diktum ke-1 terdapat 6 poin instruksi Presiden, salah satunya menginstruksikan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk merencanakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan kegiatan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan sejumlah provinsi lainnya yang ditetapkan dalam rencana induk pembangunan. Dalam Inpres tersebut juga disebutkan bahwa pendanaan untuk melaksanakan instruksi Presiden tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan para Menteri Kabinet Merah Putih di bidang perekonomian di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 18 September 2025. Rapat terbatas membahas berbagai isu di sejumlah sektor strategis termasuk pertanian, energi, dan infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membahas berbagai isu di sektor strategis. Dalam akun media sosial Instagramnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan, di bidang pertanian, pemerintahan akan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani. Sementara itu di sektor energi, pembahasan difokuskan pada mekanisme impor etanol dan produksi tetes tebu atau molase, serta penyediaan listrik pedesaan dengan tenaga sel surya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditargetkan dapat berjalan dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mengungkapkan isu lain yang dibahas dalam rapat terbatas adalah mengenai rencana dan pendanaan pembangunan Giant Seawall yang akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di sekitar pantai utara Jawa. Saudara, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku akan melakukan patroli atau pengecekan terhadap belanja daerah. Selain itu, pihaknya memastikan tidak akan ada keterlambatan seperti yang terjadi sebelumnya. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku akan melakukan patroli untuk pengecekan terhadap belanja daerah. Selain itu, pihaknya memastikan tidak akan ada keterlambatan seperti yang terjadi sebelumnya. Hal itu diungkapkan Menkyu Purbayayudi Sadewa usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Kamis sore. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan bahwa hasil rapat dengan Banggar DPR RI diputuskan bahwa adanya peningkatan anggaran transfer ke daerah. Manfaat APBN ke daerah tidak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak? Yang defisitnya tadi? Defisitnya Pak? 2,68% kan? Itu apa nanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kalau tetap hati-hati. Peningkatan TKD dinilai penting karena dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik proyek daerah. Nantinya belanja pusat juga akan disinkronkan untuk bermanfaat bagi daerah. Hal ini pun menjadi langkah strategis agar pemerintah daerah tidak terbebani. Hal ini dikarenakan sebelumnya terdapat sejumlah daerah yang terpaksa menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga ratusan % akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki. Oleh sebab itu, Purbaya berharap masalah ini tidak kembali terulang dan pemerintah daerah lebih fokus membangun daerahnya. Saudara, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab, menyerahkan surat kepercayaan
dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Gubernur Jenderal Kanada Mary-May Simpson di Rideau Hall, Ottawa, Kanada. Momen ini menjadi simbol pengakuan resmi negara penerima atas perwakilan diplomatik Indonesia. Persahabatan Indonesia dan Kanada memasuki babak baru dengan penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab. Surat kepercayaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Jenderal Kanada, Mary-May Simpson di Rideau, Ottawa, Kanada. Prosesi kenegaraan juga diikuti 3 duta besar negara sahabat lainnya, yakni Costa Rica, Mauritania, dan Filipina. Dalam sambutannya, Gubernur Jenderal Kanada Mary-May Simpson memberikan ucapan selamat kepada keempat duta besar. Gubernur Jenderal Kanada juga menyatakan Kanada siap menjadi mitra kerjasama bagi keempat negara termasuk Indonesia. Setelah prosesi resmi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab melakukan pertemuan 4 mata dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary-May Simpson. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Shihab menyatakan telah menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto dan berharap dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan Kanada. Kedua negara juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, salah satunya perdagangan. Terkait kerjasama ekonomi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada dan Gubernur Jenderal Kanada menekankan selesainya negosiasi ICS-SEPA pada akhir tahun lalu. Kesepakatan ini penting bagi perluasan kerjasama strategis Indonesia-Kanada, khususnya dalam menggali potensi yang belum tergarap. Saudara, sejumlah informasi terkait program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran akan kami sampaikan dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Saudara, pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru tahun ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Total akan ada 806 lokasi baru SPPG. Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Dalam Negeri menyepakati surat keputusan bersama atau SKB mengenai tujuan pemerintah yang akan membangun SPPG baru tahun ini dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan telah disepakati pembangunan akan dilakukan di 806 lokasi. Kepala BGN mengatakan tahun ini BGN mendapatkan anggaran 71 triliun rupiah dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Dan hari ini kegiatan ini adalah salah satu yang bisa mempercepat proses itu terjadi. Dan kemudian alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan kesiapan pemerintah memperbanyak penerima manfaat program makan bergizi gratis. MBG masalah program sosial, melainkan juga bagian dari strategi Bapak Presiden untuk pembangunan nasional kita selaras dengan asa cita Bapak Presiden. Dan tentunya sangat mendukung program utama dari Kementerian PPU yaitu PU 608 yang artinya kita harus menurunkan rekor, menurunkan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala BGN Dadan Hindayana tidak merinci besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPPG, namun diperkirakan membutuhkan anggaran 2 hingga 3 miliar rupiah per SPPG. Saudara, pemerintah memastikan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sebanyak 141 satuan tugas atau Satgas dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah 3T.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tugas Satgas untuk menyampaikan usulan titik pembangunan SPPG di wilayah 3T. Mendagri mengungkapkan pentingnya Satgas ini karena faktor landscape alam wilayah 3T sebagian besar merupakan hutan atau pulau-pulau di tengah laut. Perbatasan di daerah Kalimantan Utara, Krayan, Sambas, dan lain-lain, di misalnya di daerah Natuna, itu khas mereka. Sangirta Laut, perbatasan di Timor, Papua juga begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan nantinya Kementerian Pembangunan Umum akan membangun SPPG, sementara Kemendagri akan menyiapkan daerah-daerah yang menjadi target pembangunan serta tanah. Saudara, Kementerian Transmigrasi akan melakukan renovasi sekolah transmigrasi di kawasan Pravi, Manokwari, Papua Barat. Renovasi tersebut merupakan realisasi dari Astacita Presiden Prabowo. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan program revitalisasi sekolah di kawasan transmigrasi tersebut merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak transmigran. Hal ini ia sampaikan setelah melakukan peninjauan sekolah transmigran Pravi, Manokwari, Papua Barat. Ia mengatakan renovasi tersebut menggunakan bantuan dana dari Kementrans untuk kawasan transmigrasi Pravi sebesar 1,8 miliar rupiah. Nantinya dana tersebut juga akan digunakan untuk perbaikan sarana air bersih dan lainnya. Ya, ada 5 unit, ini baru satu sekolah, ada 5 lagi yang akan kita renovasi, dan untuk tahun depan ada beberapa sekolah lagi yang akan kita renovasi, sudah dialokasikan oleh Ibu Dirjen Elis, salah satunya itu di situ nanti akan kita renovasi karena ini adalah lembaga pendidikan yang didirikan di kawasan transmigrasi dan dibangun oleh Kementerian Transmigrasi, dan kita bertanggung jawab untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan renovasi tersebut dilakukan karena sekolah tersebut didirikan oleh Kementrans. Selain itu, renovasi ini merupakan bagian dari realisasi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Saudara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi memastikan program transmigrasi yang dilakukan saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan transmigrasi. Selain itu, penyelenggaraan program transmigrasi berdampak positif terhadap akulturasi budaya karena mempertemukan masyarakat dari berbagai etnis, bahasa, dan adat istiadat dalam satu kawasan permukiman. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjelaskan program transmigrasi dilakukan untuk fokus mengembangkan potensi ekonomi. Hal itu dikatakan Viva Yoga saat mengunjungi kawasan transmigrasi Momi Waren, Manokwari Selatan, Papua Barat. Ia mengatakan program transmigrasi saat ini berbeda konsep dengan yang terdahulu. Saat ini pemerintah pusat tidak akan mengirimkan warga calon transmigran jika tidak ada permintaan dari pemerintah daerah. Tadi ada salah satu kepala suku yang ternyata pada masa pemerintahan Presiden Soeharto menghibahkan tanahnya untuk calon warga transmigrasi di kawasan Pravi. Jadi itu menjadi teladan yang sangat baik karena tujuannya agar terjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, terjadi distribusi sumber daya manusia untuk bisa bekerja, untuk meningkatkan ekonomi dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan program yang ada di Kementerian Transmigrasi saat ini bersifat desentralisasi, bukan lagi sentralistis. Hal itu bertujuan agar mampu menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
Pemerintah Indonesia meyakini pemerintah Tiongkok telah berusaha menjamin kebebasan beragama serta praktik keagamaan di negara tersebut. Hal ini menanggapi banyaknya informasi terkait adanya pembatasan aktivitas keagamaan Muslim Uighur di Xinjiang. Masjid Istiqlal membuka ruang terbuka yang inklusif untuk eksplorasi dan promosi budaya, agama, dan pendidikan bilateral dengan berbagai negara. Hal ini salah satunya diwujudkan dengan dibukanya China Space di Masjid Istiqlal. Selain untuk diplomasi budaya dan agama, China Space juga untuk membuka akses informasi terhadap kondisi Muslim di Tiongkok. Banyaknya narasi terkait kondisi Muslim Uighur di Xinjiang perlu disikapi bijak agar tidak ada misinformasi terkait kondisi umat Muslim Xinjiang. Muslim Xinjiang telah lama menjadi sorotan karena ada dugaan Muslim di sana tidak leluasa menjalankan keimanan dan kepercayaan. Muslim di Xinjiang juga diduga menghadapi gerakan separatis. Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan pemerintah Indonesia menghormati dan tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Iya, banyak peristiwa yang terjadi di beberapa negara ya, misalnya di Palestina ya, kemudian juga juga ada di Cina ya. Di Cina ya kita memang tidak mau berurusan dengan persoalan-persoalan dalam negeri setiap negara, karena itu takut kita nanti akan terjadi semacam pelanggaran, baik pelanggaran di negara yang bersangkutan maupun melanggar negara kita sendiri, kan juga kita tidak boleh. Pemerintah Indonesia meyakini pemerintah Tiongkok telah berupaya melakukan langkah nyata dalam melindungi keragaman agama, mendukung praktik keagamaan yang sah, serta memelihara keharmonisan sosial. Saudara, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Informasi Pusat menggelar audiensi untuk membahas keterbukaan informasi publik. Pertemuan ini membahas beberapa poin penting termasuk pengelolaan data KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Komisi Informasi Pusat KIP menggelar audiensi tertutup untuk membahas beberapa hal teknis terkait dokumen di KPU, termasuk pengelolaan data KPU dan keterbukaan informasi publik di kantor KIP Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Ketua KIP Doni Yusgiantoro menyatakan, audiensi dilakukan untuk memperkuat diskusi terkait keterbukaan informasi publik agar kualitas layanan maupun kebijakan ke depan semakin baik. Ia menyampaikan KIP telah memiliki standar layanan informasi publik yang mencangkup daftar informasi publik serta daftar informasi yang dikecualikan. Audiensi ini juga menyoroti aspek teknis mengenai dokumen-dokumen yang dapat dibuka ke publik maupun yang bersifat tertutup untuk meningkatkan kualitas kebijakan keterbukaan informasi di masa mendatang. Jadi kami melihat bahwa sosialisasi BIMTEK edukasi ini ya kita berikan kepada semua badan publik ya. Tadi SLIP tadi standar layanan informasi publik. Nah, kemudian kalau ini ada case KPU ingin audiensi dan KPU ingin mendapatkan masukan, karena kalau terkait dengan standar layanan informasi publik itu ranah kami. Ya, ranahnya Komisi Informasi Pusat ya. Dan pakainya undang-undang kami, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu. Nah, disinilah nanti kita secara teknis ya, secara teknis kami akan melakukan diskusi ya, pendalaman terhadap itu supaya ke depan badan publik itu memberikan kualitas yang lebih baik lagi gitu. Ketua KPU Afifuddin mengatakan, audiensi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus berkoordinasi dengan KIP terkait pengelolaan data dan informasi di KPU. Pada intinya kami datang untuk kemudian pertama audiensi silaturahim, yang kedua berkoordinasi tentang bagaimana pengelolaan semua data dan informasi yang ada di KPU, karena kami ini kan punya banyak sekali data, punya banyak sekali informasi, keseluruhannya bagaimana pengelolaan PPID, pengelolaan data dan informasi ini bisa lebih baik. Makanya kita datang ke KIP untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran dan juga mendapatkan perspektif dan masukan dari teman-teman KIP. Melalui audiensi ini, KPU dan KIP berharap dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola data dan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
PDI Perjuangan menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir bandang di Kecamatan Maupongo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana banjir bandang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menunjukkan kepeduliannya terhadap korban banjir di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Seluruh pengurus partai dari DPP Pusat hingga pengurus kabupaten bergotong royong memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Maupongo. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, minyak goreng, ikan kering, dan juga obat-obatan. Selain bahan pangan, PDIP juga mengerahkan tenaga medis untuk melakukan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna PDI Perjuangan, Vian Veo, mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian partai yang selalu hadir bersama dengan rakyat. Bantuan yang diberikan sebanyak 2 posko, yakni Posko Peduli Paroki Wolosambi dan Posko Utama BPBD. DPD Provinsi, DPC Kabupaten Nagekeo, dan beberapa kabupaten penyangga. Sehingga kita dalam waktu dekat mengkonsolidasi cuma 1-2 hari itu bantuan beras itu 2,5 ton dan telur sekitar 10.000 butir, minyak goreng 100 paket, ikan asin 100 kilo, pakaian dan obat-obatan. Karena itu memang prinsip betul dan perintah Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati bahwa PD harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat dengan tagline menangis dan tertawa bersama rakyat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo akan terus melakukan pemulihan dan bantuan kepada warga terdampak. Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tarempa mengadakan pasar murah untuk masyarakat perbatasan di Kepulauan Anambas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan HUT kali ini diisi dengan kegiatan yang lebih fokus pada rakyat, yaitu dengan menyediakan kebutuhan bahan pokok penting dengan harga terjangkau. Ratusan warga Anambas berbondong-bondong ke pasar murah Lanal Tarempa. Dengan waktu singkat, sejumlah bahan pokok yang disediakan ludes dibeli warga. Sejumlah kebutuhan pokok yang tersedia di pasar murah Lanal Tarempa, diantaranya seperti beras, mie instan, gula pasir, minyak goreng, telur, dan tepung. Komandan Lanal Tarempa, Letkol Laut Pelaut Romi Sitorus mengatakan, pasar murah tersebut merupakan wujud tanggung jawab dan kewajiban TNI, khususnya Lanal Tarempa, untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kegiatan tersebut digelar sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, sejalan dengan arahan Presiden dan Panglima TNI. Yang kita laksanakan ini adalah pasar murah. Pasar murah dalam hal ini kita mengadakan beberapa item yang akan kita bagikan. Itu seperti sembako, ada beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Nah, ini harapannya ke depan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan di daerah Pulau Anambas. Salah seorang warga, Mia, mengungkapkan rasa syukurnya atas pasar murah yang diadakan Lanal Tarempa. Dirinya berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah, berarti membantu masyarakat kan TNI. Jadi kami bersyukurlah dapat harga murah sembako. Sekarang kan harga semua serba mahal di Tarempa. Semoga kedepannya TNI makin jaya ya. Amin. Ratusan bahan pokok yang disediakan Lanal Tarempa sekejap ludes diserbu ratusan warga Anambas. Keberhasilan Lanal Tarempa dalam menjawab kebutuhan pokok warga terjawab tuntas. Semua warga dari berbagai lapisan masyarakat mengapresiasi kegiatan yang digelar. Warga berharap kegiatan tersebut bisa berlanjut dan berkesinambungan. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti
atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Kita bakal ngobrolin seputaran UMKM. Mau UMKM cuan terus? Mas Ayu Clara dan Handoko Hendroyono berbagi cerita, tips, dan rahasia agar UMKM bisa naik level. Bersama host Dimas Danardono dan Shalva Putri, serta penampilan dari Romi dan Natasha Sabella. Iringan Ziga Band. Bikin asik aja, Sabtu 20 September 2025, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman, di TVRI, belajar matematika akan terasa mudah dan menyenangkan. Jadi kesimpulannya adalah segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Apakah semua di sini paham? Paham ya? Dipandu Sandia Jayanti, serta ditemani oleh pengajar-pengajar yang asik juga loh. Belajar bersama matematika, setiap Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Kopi bubuk Sangrai asal Lampung mampu menembus pasar Hong Kong. Ekspor kopi bubuk ini menjadi bukti komitmen memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan tumbuhnya UMKM di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melepas ekspor kopi bubuk Sangrai asal Lampung dilepas menuju pasar Hong Kong. 7 ton kopi jenis Robusta ini senilai hampir $49.000 atau setara 753 juta rupiah. Marindo mengatakan, ekspor ini merupakan bukti nyata transformasi ekonomi yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. Selain itu, produk yang diekspor merupakan produk olahan, yakni kopi bubuk, sehingga memiliki nilai tambah. Sekda Marindo menyatakan, hilirisasi produk kopi menjadi kunci untuk menjaga daya saing sekaligus memperluas pasar. Kita lihat hari ini juga kopi Lampung ini akan diekspor dalam jumlah yang besar, 7 ton. Tidak banyak yang bisa melakukan ekspor kopi sebesar 7 ton sekaligus ke suatu negara, yaitu negara Hong Kong. Jadi tentunya meningkatkan kerjasama dalam bentuk bubuk dan dalam bentuk bubuk. Pertama kali ya Pak? Ya sudah pernah ada yang lakukan, tapi dalam jumlah yang cukup besar, 7 ton. Sekda Marindo berharap ekspor ini menjadi titik awal gelombang baru. Melalui kerjasama dari hulu ke hilir, kopi Lampung tidak hanya dikenal sebagai green bean eksportir, namun juga sebagai pusat inovasi kopi di Asia Tenggara. Yuntar TVRI Lampung melaporkan. Saudara, siswa SMK Negeri 5 Banjarmasin berhasil membuat mesin pengolahan sampah plastik menjadi paving block. Mesin ini diharapkan menjadi salah satu jawaban dalam mengatasi permasalahan atau persoalan sampah plastik di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah mesin extruder plastik, karya siswa-siswi dan guru SMK Negeri 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mesin ini dirakit selama 5 hari 4 malam menggunakan barang-barang bekas yang ada di bengkel sekolah. Mesin extruder mampu mengolah berbagai jenis sampah plastik, mulai dari botol bekas, styrofoam, hingga sampah kemasan makanan. Cara kerjanya sederhana.
setelah dipanaskan selama 20 menit dengan suhu antara 180 hingga 200 derajat Celcius. Sampah plastik dapat langsung dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Sampah plastik akan mengalami proses pemanasan hingga meleleh menjadi pasta. Selanjutnya, pasta ini langsung dicetak dan dipres secara manual sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk saat ini, para siswa memfokuskan hasil olahan menjadi paving block yang akan digunakan di lingkungan sekolah. Mesin extruder ini kita pakai yang namanya elemen pemanas. Satu elemen pemanas itu dayanya 1500 watt. Jadi kita memakai 5 elemen pemanas, totalnya 7500 watt. Jadi kita nggak konvensional lagi yang pakai tungku arang, yang pakai kompor gas, nggak, kita tinggal colok listrik aja. Soalnya kita bikin mesin ini udah skala PPA. Kedepannya mesin dengan daya listrik 7.500 watt ini juga akan terus dikembangkan agar paving block yang dihasilkan dapat dicampur dengan material lain seperti pasir, sehingga memiliki beban yang lebih berat, kuat, dan padat. Nah, kalau ada kerjasama dari kota, kami sangat terima kasih, sangat bangga, apalagi sampai pendanaan langsung dari pihak-pihak yang tertentu. Insya Allah mesinnya kami perbaiki, kami renovasi lebih sempurna agar mesinnya bisa berkapasitas untuk TPS-TPS tertentu di wilayah Kota Banjarmasin. Mesin ini baru saja mengikuti ajang kompetisi inovasi daerah atau Komfas tingkat Kota Banjarmasin yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah plastik di Kota Banjarmasin. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di tanah air pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.